Kami akan langsung bacakan ucapan untuk perkara nomor 02 dari Pasaman. Putusan nomor 02 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 diajukan oleh Dr. Andes H. Marak Ondak MM dan Desrizal SKM MKes, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada Dr. Airma Deva SH MH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap satu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memberi kuasa kepada Samaratul Puat SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Weli Suheri ST dan Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 nomor urut 1. Memberi kuasa kepada Dr. Heri Widodo SH MHUM dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum mahkamah, kewenangan mahkamah juga dianggap dibacakan, termasuk jika ada eksepsi, tenggang waktu juga dianggap diucapkan. Bahwa mahkamah berwenang dan permohonan masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara kedudukan hukum dari pemohon diajukan eksepsi pula, mahkamah bersimpulan bahwa oleh karena terhadap permohonan aku ditengarai terdapat adanya kondisi atau kejadian khusus, oleh karena itu berkenaan dengan berlakunya pasal 158, mahkamah menunda keberlakuan tersebut dan akan dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan. Kemudian mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan termasuk sebelumnya eksepsi permohonan. Berkaitan dengan eksepsi, mahkamah juga menganggap sudah diucapkan karena eksepsi dianggap tidak berdasarkan menurut hukum, yaitu berkenaan dengan eksepsi permohonan kabur. Dalam pokok permohonan menimbang bahwa pemohon mendalilkan yang pada pokoknya calon wakil bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC dari pasangan calon nomor urut 1 merupakan mantan terpidana namun tidak pernah terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah memeriksa dengan seksama dalil-dalil permohonan pemohon, jawaban dan atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman, alat bukti, surat atau tulisan yang diajukan para pihak, serta ahli dan saksi yang diajukan para pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah menemukan adanya persoalan pemenuhan syarat pencalonan dari calon wakil bupati pasangan nomor urut 1 atas nama Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC. Fakta hukum tersebut berupa adanya dokumen persyaratan calon wakil bupati yang salah satunya surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor 370 dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun surat tersebut kemudian dibatalkan dengan surat nomor 338 dan seterusnya dianggap diucapkan. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut mahkamah syarat untuk menjadi pasangan calon peserta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berkaitan dengan status mantan terpidana dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian melalui putusan aku perlu mahkamah tegaskan kembali, yakni bagi mantan terpidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun tidak perlu menunggu adanya masa tunggu jeda melewati jangka waktu 5 tahun sejak mantan terpidana selesai menjalani pidananya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun tidak menghilangkan kewajibannya untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana. Bahwa setelah mahkamah mencermati surat nomor 338 dan seterusnya dianggap diucapkan yang pada pokoknya menyatakan adanya kekeliruan dalam SIPP dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut serta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan yang pada pokoknya menegaskan bagi mantan terpidana terdapat kewajiban untuk secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana. Maka terhadap calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC yang dijatuhi hukuman pidana 2 bulan 24 hari
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan seterusnya dianggap diucapkan, yang putusannya dijatuhkan pada tanggal 26 Juli 2022 dan terhadap putusan tersebut tidak dilakukan upaya hukum sehingga langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan seterusnya dianggap diucapkan, ternyata belum melewati masa 5 tahun untuk melepaskan diri dari kewajiban untuk mengemukakan secara jujur dan terbuka berkenaan dengan yang bersangkutan mantan terpidana. Oleh karena itu, calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC tetap dipersyaratkan secara terbuka dan jujur mengemukakan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Di samping itu, kewajiban demikian harus dibuktikan pula dengan menyertakan surat keterangan dari pimpinan redaksi atau media adanya pengumuman dimaksud sebagai kewajiban pemenuhan syarat administrasi pencalonan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 22 huruf A PKPU 8/2024. Menimbang bahwa yang harus lebih lanjut dipertimbangkan pula oleh Mahkamah adalah berkenaan dengan munculnya surat nomor 338 dan seterusnya dianggap diucapkan perihal pembatalan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC. Surat pembatalan dimaksud ditanggapi oleh termohon dengan merespon bahwa termohon dalam hal ini hanyalah sebagai pengguna data berupa surat keterangan, tidak pernah sebagai terpidana. Oleh karena itu, ketika surat tersebut termohon dijadikan dasar untuk menyatakan calon wakil bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC memenuhi syarat, maka keputusan termohon adalah sah secara hukum. Namun ketika dalam perjalanannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menarik kembali surat keterangan aku, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana penarikan surat tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada termohon sebagai pengguna dokumen. Sementara itu, pihak terkait merespon dengan menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan dengan itikat baiknya mendatangi kembali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengurus surat keterangan pernah sebagai terpidana, sehingga pada tanggal 10 Desember 2024 keluar surat keterangan pernah sebagai terpidana nomor 809 dan seterusnya dianggap diucapkan. Maka pencalonan pasangan calon nomor urut 1 Nkasup pihak terkait terbukti tidak cacat hukum sehingga tidak terdapat dasar dan alasan untuk dibatalkan atau didiskualifikasi. Menurut termohon, berkenaan dengan hal tersebut menurut Mahkamah, demi mewujudkan dan menghadirkan kepemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas, maka rambu-rambu atau batasan-batasan tertentu sebagai syarat pencalonan sebagai ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dipenuhi secara keseluruhan oleh masing-masing calon tanpa terkecuali. Lebih lanjut, adanya pembatasan-pembatasan dimaksud adalah semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan bagi para pemilih untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kompetensi cukup, berintegritas dan jujur. Berkenaan dengan sikap jujur dari para calon peserta pemilihan dapat dibuktikan pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan. Oleh karena itu, terhadap syarat administrasi pencalonan, para calon peserta pemilihan harus mengisi dokumen dengan baik dan benar yang didasarkan adanya kejujuran sebagai salah satu parameter peserta pemilihan adalah berintegritas. Bahwa berkaitan dengan syarat-syarat dimaksud, terdapat syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian Pidana pasal 7 ayat 2 huruf I UU 10 2016. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, surat keterangan catatan kepolisian sebagai bukti tidak pernah melakukan perbuatan tercela harus diisi dengan berdasarkan data yang ada pada pemohon. Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dimaksud, yaitu Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC. Dengan demikian, jika hal tersebut dicermati secara saksama, khususnya bukti P5, ternyata dalam surat keterangan catatan kepolisian ditegaskan tidak terdapat catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun untuk Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC, sehingga sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang dituntut adanya sikap jujur, maka sejak dikeluarkan surat keterangan catatan kepolisian dimaksud pada tanggal 12 Agustus 2024, yaitu jauh sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, yaitu pada tanggal 22 September 2024, Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC seharusnya telah menolak dan secara jujur menyatakan bahwa surat keterangan catatan kepolisian dimaksud adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data pribadi yang sebenarnya. Karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya,
karena tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Demikian halnya pada saat Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSc mendapatkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 16 Agustus 2024, bidang bukti P4. Seharusnya juga menyatakan keberatannya karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSc sesungguhnya sejak awal sudah bisa menyampaikan kepada termohon bahwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun yang terjadi hal tersebut tidak dilakukan oleh Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSc dan lebih memilih disembunyikan. Sebab terkait dengan hal tersebut, calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSc yang merupakan mantan terpidana sudah seharusnya menyampaikan secara terbuka dan jujur kepada lembaga atau instansi terkait yang mengeluarkan dokumen syarat pencalonan bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana dan telah selesai menjalani pidananya. Oleh karena itu, jika dari awal sikap batin dari Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSc tidak berniat menyembunyikan latar belakang dirinya mantan terpidana, maka manakala hal tersebut pun dilakukan namun masih terdapat kekeliruan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi terkait, maka yang bersangkutan masih dapat menyampaikan kebenaran peristiwanya secara langsung kepada termohon sebagai pengguna dokumen untuk mencari penyelesaian persoalan dimaksud. Terlebih masih ada rentang waktu untuk perbaikan dokumen kelengkapan syarat pencalonan sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati, sehingga tidak ada alasan bagi calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSc untuk menutupi latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana kepada termohon maupun kepada pemilih. Bahwa selain itu berkenaan dengan termohon sebagai pengguna dokumen syarat pencalonan, maka sudah seharusnya termohon cermat dalam memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh masing-masing calon. Terlebih adanya masukan atau tanggapan masyarakat atas nama Wan Pibowo yang juga dilengkapi bukti print out dari website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan calon bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSc pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 293 dan seterusnya dianggap diucapkan, yang mana masukan dan atau tanggapan masyarakat tersebut diterima oleh termohon pada tanggal 21 September 2024 atau 1 hari menjelang ditetapkannya pasangan calon sesuai dengan jadwal tahapan, yakni pada tanggal 22 September 2024. Bahwa dengan alasan karena sudah sempitnya batas waktu untuk penetapan pasangan tersebut sehingga termohon tidak memanggil pelapor dan seterusnya dianggap diucapkan, dan menjadikan termohon membenarkan tindakannya hanya sebagai pengguna dokumen, hanya menerima dokumen apa adanya, sedangkan kebenaran material diserahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang bertanggung jawab sebagai instansi yang mengeluarkan dokumen dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan legalitas atau keabsahan persyaratan pencalonan Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSc sebagai calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pasaman tahun 2024 haruslah dinyatakan tidak memiliki persyaratan dan cacat hukum. Menimbang bahwa karena calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM dan MSc tidak memiliki persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 2 huruf G U 10 2016 dan terusnya dianggap diucapkan, maka hal tersebut jelas telah melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dengan demikian, dalam rangka memastikan dan menjamin legitimasi hasil pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk melakukan diskualifikasi terhadap calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSc dalam kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati diulangi dari kontestasi pemilihan umum bupati dan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Anggit Kurniawan Nasution sebagai calon wakil bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024. Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan diskualifikasi calon wakil bupati Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSc sebagai mana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor 851 tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan,
dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor 600 tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan, serta nomor 604 tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Untuk sepanjang calon wakil Bupati Pasaman tahun 2024 atas nama Anggit Kurniawan Nasution SIKOM haruslah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa karena Mahkamah memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan Anggit Kurniawan SIKOM dan seterusnya, namun dalam ini tetap mengikut sertakan Weli Sweri ST sebagai pasangan calon dalam pemungutan suara ulang pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024. Selanjutnya sebagai pengganti Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC diserahkan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung atau pengusul setelah dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan, dan selanjutnya berpasangan dengan Weli Sweri ST dengan tanpa mengubah nomor urut, yaitu nomor urut 1 pada pemungutan suara ulang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024, serta memerintahkan kepada termohon untuk menyelenggarakan 1 kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pemungutan suara ulang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mendasarkan pada daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu dan kemampuan termohon serta aparat penyelenggara dan peserta pemungutan suara ulang, maka menurut Mahkamah waktu yang diperlukan untuk pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya termohon menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. Menimbang bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang, aku penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud. 316 paragraf 316 dianggap diucapkan. 319 menimbang bahwa terhadap seluruh menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas diganti terhadap itu. Mahkamah berpendapat permohonan pemohon berdasarkan menurut hukum, namun oleh karena amar putusan aku tidak sesuai sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam petitumnya, maka permohonan pemohon berdasarkan menurut hukum untuk sebagian. Dengan demikian tidak ada keraguan bagi Mahkamah pula untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf B UU 10/2016 yang hal tersebut berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan, sehingga SSP termohon dan SSP pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, paragraf 4.1 sampai selesai dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2, menyatakan diskualifikasi terhadap Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC sebagai calon wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024. 3, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor 851 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024. 4, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor 600 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada pemilihan serentak
nasional tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 sepanjang calon wakil Bupati Pasaman tahun 2024 atas nama Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC. 5. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman nomor 604 tahun 2024 tentang penetapan nomor urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan umum dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 sepanjang calon Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 atas nama Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC. 6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung atau pengusul calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tanpa mengganti Welly Suheri ST sebagai pasangan calon pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 serta tanpa mengubah nomor urut yaitu nomor urut 1. 7. Memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan Nasution SIKOM MSC sebagai calon Wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan aku diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. 8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini. 10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kepolisian Resor Pasaman untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. 11. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Ramsah, Arif Hidayat, Anwar Suman, Eni Nurbaningsih, Ridwan Mansur dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 8:26 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Abdul Ghaffar dan Indah Karmadaniah sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak dalam persidangan ini.